Dewi Sartika lahir di Bandung 4 Desember 1884, meninggal di Tasikmalaya 11 September 1947 pada umur 62 tahun. Adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan. Diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia tahun 1966. Ayahnya, Raden Samonagara, adalah seorang pejuang kemerdekaan. Dewi Sartika atau kerap dipanggil Uwi, lahir pada tanggal 4 Desember 1884. Sejak kecil, Uwi sudah menunjukkan bakatnya dalam mengajar. Orang tuanya, yaitu Raden Samonagara dan Nyi Raden Rajapernas, bersikukuh untuk menyekolahkan Dewi Sartika. Bu, bagaimana jika kita menyekolahkan Uwi ke sekolah Belanda? Sebenarnya saya sangat setuju, Ayah. Namun, apakah hal itu tidak bertentangan dengan adat saat ini? Yang kau katakan betul. Akan tetapi melihat semangat Uwi dalam belajar, saya rasa menyekolahkan kembali adalah pilihan yang tepat. Tolong panggilkan Uwi kemari. Baik, Ayah. Apa yang akan kita bicarakan, Ayahanda? Ayah dan ibumu sudah sepakat. Kau akan melanjutkan sekolah Belandamu kembali. Benarkah? Terima kasih, Ayahanda. Terima kasih, Ibunda. Wih, senang sekali. Kau berhak, nak, untuk menggapai mimpimu. Kau harus menjadi manusia yang lebih berguna dibanding ayah dan ibumu. Kejarlah sejauh dan sesulit apapun jalannya. Semoga kau kelak menjadi perempuan yang hebat. Setiap hari, Dewi Sartika bersekolah. Meskipun ia bersekolah di sekolah khusus anak Belanda, namun hal ini tak menyurutkan semangat Dewi Sartika dalam mencari ilmu. Keesokan harinya, Dewi Sartika sedang bersiap-siap, Ayah. Iya, Bu. Ayah, Ibu, Uwi berangkat dulu ya. Iya, Nak. Semoga kau menjadi manusia yang berguna kelak nanti. Terima kasih, Bunda. lambat laun, pemerintah Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sartika, seorang anak Kiai Sunda, bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, sehingga orang tuanya harus menerima hukuman, yakni diasingkan ke Ternate. Dan Dewi Sartika juga harus dikeluarkan di sekolah Belanda. Dewi Sartika. Ini adalah sekolahan Belanda. Kenapa you sekolah di sini? Memangnya pribumi seperti saya tidak boleh bersekolah di sini. Saya di sini hanya bersekolah menimba ilmu, bukan untuk mengganggu. Apapun alasannya, kau telah melangkahkan kaki di sini. Ini sekolahan Belanda, hanya anak Belanda saja yang boleh sekolah di sini. Siapapun berhak sekolah di sini. Ini negeri kami berhak atas negeri kami sendiri. Beraninya you berbicara seperti itu. Pemerintah Belanda menarik secara paksa Dewi Sartika dan bergegas menemui orang tua Dewi Sartika. You ingin mati? Apa maksudmu? Kau telah melanggar aturan. Saya ingin menyekolahkan putri saya, tidak lebih dari itu. Apapun alasannya, kau tetap melanggar, akan kukirim kau ke Ternate. Tuan,
Tuan, tolong, Diam, Tuan. diam. Tuan. Ayahandanya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti bagaimana keinginan mereka. Ibunya pun ikut menemani, sedangkan Dewi Sartika berpasrah. Kemudian ia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang patih di Cicalengka. Dewi Sartika tak patah arang. Ia tetap meneruskan pendidikannya dengan mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain dengan teman perempuan sebayanya, sambil ia mengajari baca tulis, bahasa Belanda, menari, bahkan menyulam. Ia berlaku layaknya seorang guru. Ui, mari kita belajar. Saya sudah tidak sabar untuk belajar. Mari. Apakah kamu tidak bosan terus mengajar kami? Kulihat kau tak pernah mengeluh. Tidak ada rasa mengeluh dan bosan bagi saya. Semua akan saya lakukan agar semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Kita semua berhak mendapatkan pendidikan. Tidak hanya anak-anak Belanda saja. Ini negeri kita juga berhak. Aku bangga padamu. Aku juga bangga padamu. Dewi Sartika tidak pernah mengeluh mengajarkan teman-temannya. Ia justru senang, ternyata ilmunya bisa bermanfaat. Dewi Sartika beranjak menjadi gadis remaja yang cantik dan anggun. Karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik padanya, yaitu Raden Kanjung Suryaningrat, yang merupakan sepupunya sendiri. Kau yang mengajar teman-temanmu sendirian? Benar, saya mengajar teman-teman saya sendirian. Apakah kamu tidak merasa kerepotan? Saya tidak pernah merasa kerepotan sama sekali. Justru saya malah lebih senang jika mereka bisa membaca, menulis, dan menyulam. Dewi, apakah kau mau menikah denganku? Maaf Raden, saya belum berniat untuk melangsungkan pernikahan. Lantas mengapa? Apakah aku tidak pantas untukmu? Maaf Raden, saya lebih mementingkan pendidikan, sedangkan Raden lebih mementingkan kekuasaan. Maaf Raden. Tak lama dari penolakan tersebut, terdengar kabar bahwa ayahnya, Raden Samonagara, meninggal dunia, dan ibunya, Nyi Raden Raja Pernas, kembali ke Bandung setelah sekian lama mengikuti suaminya di pengasingan. Ada apa Kak? Ayahanda kamu. Ada apa dengan ayahandaku? Ayahanda kamu tinggal di pengasingan. Benarkah? Iya, ibumu juga sudah kembali ke Bandung. Aku harus segera menemui ibunda. Uwi segera mengemas barang-barangnya dan pergi tanpa pamit pada keluarga pamannya. Ibu, maafin Uwi, Ibu, maafin Uwi. Tidak, Nak, kau tidak bersalah. Kau berhak untuk sekolah. Kau adalah gadis yang cerdas. Buatlah ayah dan ibumu bangga. Ayah, Dewi berjanji Dewi akan meneruskan perjuangan Dewi dalam hal pendidikan. Dewi berjanji, Ayah. Pada tahun 1904, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasan ia memutuskan mendirikan sekolah adalah agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut,
Ia dibantu oleh kakeknya, RAA, Marta Negara, dan Siden Hammer yang menjabat inspektur kantor pengajaran pada saat itu. Permisi. Silakan. Apakah kau ingin mendirikan sekolah? Iya benar, saya ingin mendirikan sekolah istri. Lantas, apa alasan kau ingin mendirikan sekolah? Saya hanya ingin perempuan memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu. Saya juga ingin menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan harus bisa segalanya, agar mereka mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuannya dan tidak bergantung kepada suami, apalagi pada belas kasih orang lain. Good, saya suka rencana kamu. Berlangsunglah sekolah tersebut didirikan. Akhirnya, sekolah khusus perempuan pribumi berdiri pertama kali di Hindia Belanda. Seusai didirikannya sekolah istri tersebut, semakin banyaknya anak-anak perempuan yang bersekolah di sana, sehingga sekolah istri yang hanya memiliki 2 ruangan kelas tidak dapat menampung semua aktivitas sekolah. Maka, untuk ruangan belajar harus meminjam sebagian ruangan ke Patihan Bandung. Awalnya, muridnya hanya 20 orang. Murid-murid yang hanya perempuan itu diajarkan berhitung, membaca, menulis, mengeja, menari, menyulam, dan pelajaran agama. Kalian harus menjadi manusia yang berguna. Kalian harus bisa membuat ayah dan ibu bangga pada kalian. Kalian juga harus menjadi orang yang pintar dan hebat, walaupun kalian perempuan. Semakin hari, semakin bertambah anak-anak yang bersekolah di sekolah istri, sehingga sebagian ruang kepatihan saja sudah tidak cukup lagi menampung murid-murid. Akhirnya, sekolah istri pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Suatu hari, Dewi Sartika lantas menemui saudaranya, yakni Nyi Purwa dan Nyi Owit. Sini, tidak biasanya kau datang ke sini. Adakah yang ingin kau bicarakan, Owi? Owi berniat mengajak Nyi Owit dan Nyi Purwa untuk mengajar di sekolah baru. Benarkah? Ah, benar, Nyi. Akhirnya Owi kecil kami berhasil mewujudkan cita-citanya. Terima kasih, Nyi. Aku akan selalu terus berusaha. Kami bangga kepadamu. Pada tahun 1968, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduran Aga Suryawinata, seorang guru di sekolah Karang Pamulang yang pada waktu itu merupakan sekolah latihan guru. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah keutamaan istri hingga pada tahun 1910 nama sekolah istri sedikit diperbarui menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perubahan bukan nama saja, namun mata pelajaran juga bertambah. Ia terus memberikan pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, dan terampil. Pada tahun 1979, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Hingga pada suatu waktu, pasukan Jepang memporak-porandakan semuanya. Dewi Sartika dan yang lainnya berjalan menuju Bandung Selatan. Ia tinggal di Ciamis dan mulai sakit-sakitan, dan akhirnya wafat pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya, dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman yang sederhana
di pemakaman Cinggagandong, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. 3 tahun kemudian, dimakamkan kembali di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung, Jalan Karanganyar, Bandung.